lagi di channel aku, khususnya buat teman-teman baru. Selamat datang, terima kasih udah mau subscribe channelku. Dan semoga kalian betah di sini dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari apa yang aku share. Nah, hari ini aku mau bahas tentang trust atau rasa percaya. Karena banyak banget mungkin di antara kalian yang ngerasa susah nih untuk percaya sama pasangan, atau mungkin susah banget untuk memulai sesuatu sama orang baru karena susah percaya, atau mungkin ada di dalam hubungan tapi sering curigaan terus. Nah, kira-kira kenapa sih kok orang-orang itu bisa susah percaya sama pasangannya dan gimana cara mengatasinya? Oke? Nah, yang belum subscribe channelku jangan lupa di subscribe, like, dan komen juga share videonya ke teman-teman kalian. Dan oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Seperti yang kita tahu, kalau membangun hubungan itu perlu ada rasa percaya satu sama lain. Kamu percaya pasangan kamu percaya kamu. Jadi bukan kamu doang atau satu pihak doang yang percaya gitu. Jadi harus saling percaya. Dan trust itu juga salah satu ciri dari hubungan yang sehat. Kebayang gak sih kalau misalnya di dalam hubungan itu kita susah percaya sama pasangan, pasti bawaannya bentar-bentar curigaan, overthinking, terus ujung-ujungnya jadi posesif, dan ya pasti hubungannya akan masuk ke dalam toxic relationship. Sebenarnya banyak banget yang bikin orang itu mungkin jadi agak susah untuk percaya sama pasangannya gitu, atau sama orang lain ya. Karena kan mungkin misalnya mau masuk ke dalam suatu hubungan baru sama orang baru, tapi susah karena nggak percaya sama orang lain kayak gitu. Itu biasanya disebabin karena mungkin dulu pernah punya pengalaman yang nggak menyenangkan di hubungan yang sebelumnya. Ya karena pengalaman nggak menyenangkan di hubungan kita yang dulu itu bisa bikin atau berdampak ke hubungan kita yang selanjutnya kayak gitu. Mungkin pernah punya pengalaman gak menyenangkan, misal dikhianati, pasangannya cheating atau selingkuh. Yang kayak gitu bisa bikin seseorang itu rasa percayanya sama orang lain itu jadi tergerus, berkurang, dan akhirnya susah untuk percaya kayak gitu. Atau mungkin juga karena memang ada orang yang merasa kalau dirinya itu gak layak untuk dicintai. Ini lebih ke lack of self confidence. Jadi rasa percaya dirinya itu kurang. Gitu sih biasanya orang itu susah untuk percaya karena itu punya pengalaman yang gak menyenangkan, terus ngerasa kurang percaya diri, kurang berharga, kurang layak dicintai. Ataupun mungkin ada beberapa juga yang mungkin dulu pernah punya pengalaman dibully dan sering ditolak secara sosial, ngerasa susah banget untuk menjalin hubungan sama orang lain, atau kayak gak ada yang mau temenan sama dia. Nah, yang kayak gitu bisa bikin orang rasa percaya dirinya ataupun kepercayaan dia ke orang lain dan diri sendiri itu jadi berkurang. Makanya kalau di dalam hubungan biasanya mereka lebih cenderung untuk insecure, terus juga ngerasa ya pokoknya susah untuk percaya sama pasangannya. Terus gimana caranya biar kita bisa percaya sama pasangan kita? Karena kebayangkan kalau misalnya kita ada di hubungan yang kita tuh susah untuk percaya sama orang lain, sama pasangan kita, pasti ujungnya jadi posesif, kita insecure, kita overthinking, cemas. Aku juga pernah bahas tentang cemas di dalam suatu hubungan, bisa langsung klik cardnya di atas. Kita bisa jadi cemas, terus pokoknya pikirannya kemana-mana, ngerasa hidupnya nggak tenang banget, itu pasti nggak nyaman banget. Oke, jadi cara pertama yang harus kita lakukan biar bisa lebih percaya lagi sama pasangan kita ataupun orang lain yang nanti mau jadi pasangan kita, itu kita harus belajar untuk be open. Kita harus terbuka, belajar untuk terbuka. Kita nggak apa-apa banget loh untuk mengungkapkan apa sih yang sebenarnya jadi ketakutan kita, apa sih yang sebenarnya jadi harapan-harapan kita di dalam hubungan ini, apa yang sebenarnya jadi mimpi-mimpi kita, kayak gitu. Jadi jangan semuanya itu dipendam sendiri. Izinkan pasangan kamu untuk tahu apa sih yang sebenarnya yang kamu rasain. Begitu juga kamu bisa saling terbuka tentang apa sih yang sebenarnya bikin kalian ataupun kamu nyaman dan gak nyaman kayak gitu. Jadi jangan semua-muanya itu dipendam sendiri. Nanti ya itu kayak nggak akan membantu kita, nggak akan merubah keadaan gitu. Yang ada kita jadi mendam sendiri, kita pusing sendiri, kita tertekan sendiri, dan kita jadi makin susah untuk bisa percaya sama pasangan kita ya, karena kita nggak mau terbuka ya kan. Ini masih nyambung juga sama yang tadi. Jadi cara yang bisa kita lakukan lagi itu dengan belajar untuk mengkomunikasikannya secara terbuka dan dengan jujur gitu. Jadi misalnya kalian ngerasa punya isu pribadi di dalam hubungan, misalnya ngerasa punya masalah
di dalam hubungan, contoh trust issue tadi, ngerasa susah untuk percaya. Nah, itu nggak apa-apa untuk disampaikan sama pasangannya gitu, karena kalau kita nggak menyampaikan ya dia nggak akan tahu. Pasangan itu bukan orang yang bisa membaca pikiran kita, jadi kita jangan kode-kode, oke? Jadi kalau misalnya ada masalah di dalam hubungan, sebisa mungkin diselesaikan dengan baik, didiskusikan dengan terbuka dan saling jujur. Ini juga penting, kita perlu banget untuk bisa aware atau tahu, sadar apa sih sebenarnya yang jadi pemicu trust issue kita. Apa sih sebenarnya yang bikin kita jadi susah percaya sama orang lain. Jangan biarin isu-isu itu jadi tumbuh di hubungan kamu. Jadi kalau misalnya ada masalah di dalam hubungan, sebisa mungkin diselesaikan dengan baik, didiskusikan dengan terbuka dan saling jujur gitu. Jadi kamu dan pasangan harus sama-sama untuk gimana nih caranya biar permasalahan ini bisa selesai gitu. Atau mungkin kalau misalnya ngerasa susah untuk diselesaikan sama pasangan atau ngerasa susah untuk menyelesaikannya sendiri, boleh banget minta bantuan profesional seperti psikolog. Terus untuk teman-teman yang mungkin ngerasa susah memulai hubungan sama orang baru karena punya pengalaman gak menyenangkan tadi, coba belajar untuk melihat orang lain itu secara positif kayak gitu. Jadi misalnya ada orang yang datang ke kehidupan kalian, jangan langsung ditolak, tapi dicoba dulu gitu. Coba untuk kenalan sama dia, coba untuk cari tahu sebenarnya orangnya seperti apa, karena dia dan mungkin mantan kamu yang dulu nyakitin kamu itu dua orang yang berbeda. Mungkin dulu mantan kamu ini jahat sama kamu, tapi sebenarnya yang ini enggak loh. Kalau kamu nggak memulai untuk membuka diri kamu, ya gimana kamu bisa maju gitu, gimana kamu bisa memulai hubungan sama orang yang baru ya kan, kalau kamu masih dihantui sama mantan kamu ini. Padahal sebenarnya si mantan ini mungkin ya udah happy-happy aja sekarang. Gak semua orang itu sama, jadi belajar untuk percaya sama orang lain. Kalau misalnya nanti di tengah jalan ternyata sama aja, dia sama kayak mantan aku, mungkin dia hianatin kamu atau melakukan hal-hal yang menyakiti hati kamu, ya sebenarnya itu bukan salah kamu gitu. Bukan karena kamu gak cantik, bukan karena kamu gak menarik, bukan karena apa-apa, tapi memang kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain terhadap kita gitu. Jadi ya udah, anggap aja kalau kayak gitu mungkin dia udah kena seleksi alam, memang dia nggak cocok sama kamu dan ini bukan salah kamu. Ya tapi jangan terlalu cepat juga, misalnya masih baru-baru banget putus terus mencoba untuk membuka hubungan, memulai hubungan baru sama orang lain, padahal sebenarnya diri ini masih butuh untuk istirahat, masih butuh untuk mencerna apa sih yang sebenarnya terjadi. Intinya jangan terburu-buru untuk memulai suatu hubungan, karena menjalin hubungan itu perlu bekal. Jadi kalau misalnya kamu masih grieving, masih ngerasa berduka dari hubunganmu yang kemarin, gak apa-apa, take your time gitu sampai kamu udah bisa bangkit lagi kayak gitu. Tapi jangan juga membiarkan diri kamu itu terus-terusan stuck di masa lalu, membiarkan diri kamu terus-terusan galau, sedih-sedihan gitu, karena ya mau sampai kapan gitu kan. Berikutnya bisa dengan belajar untuk memaafkan diri sendiri dan mungkin orang yang udah nyakitin kamu gitu ya. Sebenarnya tujuan memaafkan itu bukan tentang siapa yang salah, siapa yang benar, dan bukan tentang kalah ataupun menang, tapi memaafkan itu lebih ke kamu memilih untuk berdamai sama diri kamu memilih untuk lebih tenang dirinya, penuh sama rasa damai, mengurangi rasa benci sama orang lain, kayak gitu. Jadi bukan tentang, ya dia yang salah sama aku, harusnya dia minta maaf sama aku, bukan tentang kayak gitu, tapi belajar untuk lebih bisa menerima dan oke, aku maafin, aku nggak mau nyimpen dendam di dalam diri aku, kayak gitu. Karena secara sadar nggak sadar, ketika kita benci sama seseorang, kita penuh emosi negatif, itu lama-lama kayak bisa berkembang dan bertumbuh di dalam diri kita, dan itu rasanya nggak nyaman banget. Terus kita juga harus belajar untuk bisa fokus atau lebih mindful sama apa sih yang sebenarnya kita lagi jalanin sekarang. Oh, sekarang aku sama pasanganku yang baru, udah bukan sama mantan yang dulu nyakitin aku. Fokus aja sama hubungan yang sekarang, kayak gitu. Karena ya sampai kapan gitu mau stuck di masa lalu gitu. Sementara mungkin orang yang nyakitin kamu udah happy dan kamu masih di situ-situ aja. Karena kalau kita
gak memulai ya kita gak akan tahu di depan itu ada kejutan apa. Dan kalau bukan dari diri kita sendiri yang mulai, siapa gitu yang bisa ngelakuin itu semua? Ya cuma diri kita sendiri. Jadi ayo sekarang saatnya untuk mulai belajar bangkit, belajar untuk kasih kepercayaan sama orang lain. Jangan lupa juga cari dukungan, support dari orang-orang terdekat kamu, dari keluarga, dari sahabat, kayak gitu, dari pasangan. Karena sebenarnya kamu itu nggak sendiri gitu. Dan ya kalah penting untuk belajar percaya sama diri sendiri. Karena kalau kita nggak percaya sama diri kita, gimana kita mau bisa percaya sama orang lain? Kita perlu belajar, perlu ingat bahwa kita itu layak untuk dicintai, kita itu berharga. Kita juga perlu belajar untuk sadar kalau misalnya kita itu layak untuk diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Jadi kesimpulannya, orang-orang yang nyakitin kamu dulu dan orang yang sekarang mungkin masuk ke dalam kehidupan kamu, itu adalah orang yang berbeda. Jadi gak ada salahnya untuk coba mulai belajar percaya sama mereka. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin, seterbaik mungkin. Kalau nanti hasilnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya udah berarti memang bukan dia orang yang tepat, dan ini juga bukan salah kamu. Anggap aja dia udah kena seleksi alam. Sekian sharing dari aku, semoga bermanfaat. Kalau kalian punya saran topik, boleh komen di bawah, atau kalau mau cerita-cerita boleh DM ke Instagram aku juga @arlinain. Jangan lupa follow juga Instagramku dan TikTokku @arlinain. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh info tentang gimana cara bisa percaya lagi sama orang. Dan ya, terima kasih udah nonton videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!